Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya, walaupun di tengah pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya. Oke, untuk kelas 10 kita lanjutkan kembali untuk materi fisika. Untuk hari ini kita lanjutkan mengenai pengukuran. Pada beberapa minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan mengenai notasi ilmiah dan angka penting. Tentunya masih ingat bukan? Bagaimana definisi dari angka penting? Oke, kita ulangi kembali. Apa itu definisi angka penting? Yaitu angka yang didapat dari hasil pengukuran. Pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya pengukuran. Mari kita lanjutkan. Oke, untuk pengukuran. Pengukuran adalah aktivitas mengukur. Lalu apa itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang sejenis yang dijadikan sebagai satuan. Nah, pada pertemuan pertama kalian sudah belajar mengenai apa itu besaran dan apa itu satuan. Kalau sudah lupa dibuka kembali bukunya. Oke, kita lanjutkan alat-alat yang digunakan dalam aktivitas pengukuran besaran fisika. Apa saja itu? Oke, yang pertama adalah kita belajar mengenai alat ukur besaran panjang. Kemudian di sini sudah ada yaitu mistar. Mistar ini ada banyak macamnya. Ada yang mistar 30 cm, kemudian ada yang 1 meter, ada yang hanya 20 cm banyak. Ada juga yang namanya jangka sorong. Ada mikrometer skrup. Nah, kalian bisa buka kembali buku belajar kalian atau kalian bisa dilihat pada referensi internet. Kemudian berikutnya adalah alat ukur suhu. Ini yang dinamakan dengan termometer. Kemudian ada alat ukur waktu, yaitu stopwatch. Ya, ini stopwatch. Kemudian berikutnya adalah di sini ada yang namanya gelas ukur. Nah, gelas ukur ini biasanya digunakan untuk mengukur volume zat cair. Dan terakhir adalah di sini alat ukur besaran massa. Di sini namanya neraca lengan. Sebenarnya masih banyak lagi alat-alat ukur untuk besaran fisika. Namun ini untuk sebagai contoh saja. Di sini saya berikan alat-alat yang terdapat di lab fisika. Oke, selanjutnya bagaimana cara menggunakannya? Ibu akan memberikan contoh aktivitas mengukur, yaitu ini. Mengukur volume dari buku. Volume yaitu besaran. Besaran dalam fisika yang dapat kita lakukan pengukurannya. Pertama, karena kita tahu bahwa untuk volume dari suatu, ini namanya adalah balok ya. Untuk mengukur balok, maka saya ulangi lagi, untuk mengukur volume balok, kita butuh yang namanya mengukur panjang, mengukur lebar, dan mengukur ketebalan. Oke, sekarang kita gunakan ini mistar yang saya gunakan untuk mengukur. Oke, kita akan mengukur panjang dari buku ini. Ternyata hasilnya adalah di sini ada, kalian sudah tentunya bisa menggunakan alat mistar ini ya. Hasilnya 24,9. Lalu apa satuan dari ini?
karena ini menggunakan mistar, ini satuannya di sini tertulis cm ya. Jadi ini hasilnya 24,9. Kita tulis ya hasil pengukurannya. Data pengukuran buku, yaitu panjang hasilnya tadi kita tulis 24,9 cm. Kemudian untuk lebar kita tulis hasilnya. Nah, ini untuk lebarnya hasilnya adalah 17,5 cm. Kemudian tebalnya ya, tebal berarti ini kita lihat tebalnya adalah 2,1 ya, 2,1. Untuk lebar 17,5 cm. Tebal adalah 2,1 cm. Nah, dari data ini kita akan menghitung volume dari buku tersebut. Volume buku adalah untuk menghitung volume buku, kita menggunakan aturan angka penting yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita menghitung volume, nah volume adalah panjang kali lebar kali tebal atau tinggi. Nah, kalian perhatikan ini. Ini adalah operasi perkalian angka penting. Di pertemuan yang lalu tentang angka penting, kalian sudah belajar bagaimana aturan operasi perkalian angka penting. Kita masukkan datanya 24,9 cm kali 17,5 cm kali 2,1 cm. Oke, kita lihat di sini bahwa aturan operasi perkalian angka penting adalah hasil dari perkalian harus mengandung angka penting paling sedikit dari yang dikalikan. Kita lihat di sini. Dari 24,9 cm ada 3 angka penting, kemudian 17,5 3 angka penting, dan 2,1 di sini adalah 2 angka penting. Dari aturan tersebut bahwa 3 angka penting, kemudian 3 angka penting, 2 angka penting, maka hasil dari perkalian panjang, lebar, dan tinggi menghasilkan volume, maka ditulis menggunakan angka penting paling sedikit, yaitu 2. Kalau hasil perkalian asli, yaitu bahwa perkalian itu menghasilkan 915,075 cm3. Nah, jadi volume buku tersebut kalau dikalikan itu 915,075 cm3. Kalau kita hitung jumlah angka pentingnya ada 6 angka penting. Namun, sesuai dengan aturan penulisan angka penting, maka volumenya ditulis menjadi, kita lihat di sini, ini untuk menghasilkan menjadi 2 angka penting kita harus menggunakan aturan pembulatan. Perhatikan ini, kalau kita lihat angka 5 ini kita bulatkan karena di depannya angka ganjil,
maka kita bulatkan ke depan menjadi 8. 8 karena lebih dari 5, kita bulatkan ke depan menjadi 1. 1 ini kurang dari 5, maka kita bulatkan atau kita buang. Nah, selebihnya ini angka 5 di depannya ganjil, maka kita bulatkan ke depan sehingga hasil akhirnya adalah 920 cm3. Nah, di sini angka 0 di sini karena ini merupakan angka ratusan sesuai dengan aturan angka penting, di sini bukan angka penting, maka jumlah angka pentingnya menjadi 2 angka penting. Tidak merubah nilai, tetapi di sini kita bisa lihat jumlah angka pentingnya tetap 2. Nah, inilah untuk hasil pengukuran dari benda dengan menggunakan pengukuran besaran fisika dan juga aturan angka penting. Demikian untuk sesi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum